Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 akan membahas materi mengenai koordinat suatu titik yang membagi segmen dalam perbandingan tertentu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah geometri analitik yang diampu oleh Ibu Iren Puji Luritawati, MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wanara Batul Zahra dengan NIM 20516021. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu cara mencari titik P. Koordinat suatu titik yang membagi segmen pada perbandingan tertentu, yaitu tujuan kita mencari suatu titik sembarang yang berada di antara P1 dan P2, yaitu titik P, di mana koordinatnya yaitu X dan Y. Di sini kita gunakan konsep vektor buat P1, P2, dan P sebuah vektor. Kita buat vektor posisi antara titik pusat O di 0,0 ke P dengan nama OP. Lalu dari O ke P1 yang diberi nama dengan OP1. Dan yang terakhir yaitu dari titik pusat O 0,0 ke P2 yang diberi nama OP2. Sekarang kita bisa buat secara aturan vektor bahwa bandingan yang kita gunakan yaitu vektor P1P sama dengan K P1P2, di mana K itu sebagai perbandingannya. Lalu kita operasikan menjadi vektor OP dikurangi vektor OP1 sama dengan K dikalikan dengan vektor OP2 dikurangi vektor OP1. Kita gunakan vektor kolom, yaitu vektor OP menjadi X, Y dikurangi dengan vektor OP1 menjadi X1, Y1 sama dengan K dikalikan dengan vektor OP2 menjadi X2, Y2 dikurangi dengan vektor OP1 menjadi X1, Y1. Lalu kita akan mencari X-nya terlebih dahulu, di mana kita operasikan menjadi X kurangi X1 sama dengan K dikalikan dengan X2 kurangi X1 menjadi X sama dengan X1 ditambah K dikalikan dengan X2 kurangi X1, bisa juga ditulis dengan X1 ditambah K delta X. Lalu kita operasikan juga yang Y-nya, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan K dikalikan dengan Y2 kurangi Y1 menjadi Y sama dengan Y1 ditambah K dikalikan dengan Y2 kurangi Y1, bisa juga ditulis dengan Y1 ditambah K delta Y. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua absis dan koordinatnya. Jadi titik P kita dapatkan untuk absisnya yaitu X sama dengan X1 ditambah K delta X dan Y-nya sama dengan Y1 ditambah K delta Y. Beberapa kemungkinan untuk apabila K bisa berubah-ubah, katakanlah K ini sebagai vektor penentu posisi dari P yang bisa saja di antara P1 dan P2, bisa juga berada di perpanjangan P2 atau di P1. Nah, ditentukannya oleh nilai K. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu jika K sama dengan 0, maka X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Yang berarti bahwa titik P ini berada tepat pada titik P1 karena X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Untuk kemungkinan K yang kedua yaitu jika K sama dengan 1, maka X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2, yang berarti bahwa titik P ini berada tepat pada titik P2 karena X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2. Untuk kemungkinan ketiga yaitu jika K
lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka titik P berada di antara P1 dan P2. Yang keempat yaitu jika K lebih dari 1, maka titik P berada di perpanjangan titik P1 dan P2. Dan untuk kemungkinan dari nilai K yang terakhir yaitu jika K kurang dari 0, maka titik P berada di perpanjangan titik P2 dan P1. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu carilah koordinat titik P jika vektor P1 sama dengan 2/3 vektor P1 P2 dengan P1 sama dengan min 3,4 dan P2 sama dengan 2,-1. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita tulis vektor P1P sama dengan 2/3 vektor P1 P2, di mana P-nya itu X, Y. Kita cari X-nya terlebih dahulu. X sama dengan X1 ditambah K dikalikan dengan X2 kurangi X1 sama dengan min 3 ditambah 2/3 dikalikan dengan 2 ditambah 3 sama dengan min 3 ditambah 10/3 sama dengan min 9 ditambah 10/3 menjadi 1/3. Selanjutnya untuk titik Y-nya sama dengan Y1 ditambah K dikalikan dengan Y2 kurangi Y1 sama dengan 4 ditambah 2/3 dikalikan dengan min 1 kurangi 4 sama dengan 4 ditambahkan 2/3 dikali min 5 sama dengan 4 ditambah min 10/3 sama dengan 12 dikurangi 10/3 sama dengan 2/3. Jadi dapat kita ketahui titik koordinat P-nya itu yaitu di 1/3, 2/3. Kita juga bisa menggunakan cara vektor yang tadi, jadi vektor P1P sama dengan 2/3 vektor P1P2. Kita kalikan silang menjadi 3 vektor P1P sama dengan 2 vektor P1P2. Gunakan vektor yang tadi, jadi 3 dikalikan dengan vektor OP dikurangi vektor OP1 sama dengan 2 dikalikan dengan vektor OP2 dikurangi vektor OP1. Lalu kita masukkan nilai X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi 3 dikalikan dengan X, Y dikurangi min 3,4 sama dengan 2 dikalikan dengan 2, min 1 dikurangi min 3,4. Lalu kita substitusikan untuk nilai X-nya yaitu 3 dikalikan dengan X tambah 3 sama dengan 2 dikalikan 2 ditambah 3. Jadi 3X ditambah 9 sama dengan 4 ditambah 6. 3X ditambah 9 sama dengan 10. 3X sama dengan 10 kurangi 9 dan X sama dengan 1/3. Dan untuk nilai Y-nya yaitu 3 dikali Y kurangi 4 sama dengan 2 dikali min 1 kurangi 4. 3Y kurangi 12 sama dengan min 10. 3Y sama dengan min 10 ditambah 12, jadi Y sama dengan 2/3. Jadi untuk nilai P-nya sama saja, yaitu di titik 1/3, 2/3. Untuk soal yang kedua yaitu diketahui A sama dengan 3, min 1 dan B sama dengan 6,5. C terletak pada AB sehingga membagi AB menjadi AC per AB sama dengan 2/1. Tentukan koordinat titik C. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus X sama dengan X1 ditambah K X2/1 tambah K dan Y sama dengan Y1 ditambah K Y2/1 ditambah K menjadi vektor AC per vektor AB sama dengan 2/1. Vektor AC sama dengan 2 vektor CB. X sama dengan X1 ditambah KX2/1 ditambah K sama dengan 3 ditambah 2 dikali 6/1 ditambah 2 sama dengan 15/3, yaitu sama dengan 5.
Dan untuk nilai Y-nya yaitu Y sama dengan Y1 ditambah ke Y2 per 1 ditambah K sama dengan min 1 ditambah 2 dikali 5 per 1 ditambah 2 sama dengan 9/3 sama dengan 3. Dan kita ketahui yaitu titik C sama dengan di 5,3. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.